Shalom Jemaat GBI Diaspora Sejahtera. Kami dari tim multimedia telah mempersiapkan beberapa informasi untuk kita semua. Berikut informasinya. Wakil Gembala Bapak Erlangga Pramudia Dharma sekaligus Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera atau ISRA menjadi salah satu penggagas gerakan bersama Indonesia atau BISA di beberapa provinsi di Indonesia membagikan beras 5 ton kepada komunitas warga Kota Malang yang membutuhkan. Bekerja sama dengan bidang diakonia, misi dan MK, kita menjadi berkat bagi Kota Malang. Kiranya Injil Kristus terus diberitakan sampai pada masa kesudahannya. Soli Deo Gloria. The family is so vulnerable. If Satan cannot get you, you'll get your wife. If he can get the spouse, you'll get your children. Now, the moment he gets any one of these, you're affected. Really, it will bother you, yes or no? So most churches, most movement don't focus on family. Never, ever think ministry at home is secondary. Ministry at home is primary. Discipleship begins with the family. God's plan is for us to disciple our own children. Now, you may say, I'm not a father, I'm not a mother. You are going to learn something. Even if you are single, you have a role in discipling other members of your family. Do you realize it is in the family where character is developed? And that's why family is crucial. God's design for the family is for parents to tell their children to know God so that they can put their confidence in God. And that's why I tell parents, it is so crucial that God is real in your life, in my life, so that we can tell stories. Pendaftaran IDMC Discipling Your Family in Turbulent Times 29 dan 30 Oktober 2021 dapat dilakukan melalui IDMC Call Center di 0851 6182 9951. Tiket seharga Rp100.000. Kami mengajak Ibu Bapak Saudara semuanya untuk bergabung bersama dalam ibadah Malang City Blessing dan ibadah doa malam setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 19 atau jam 7 malam melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Dan kegiatan kita pada hari Sabtu, doa puasa pada pukul 10 dan ibadah Diaspora Generation pada pukul 17. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti ibadah ragawi, jangan lupa mendaftarkan diri dengan link yang ada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bergabung dalam DSCM berdoa setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 12 hanya 1 jam saja. Itulah informasi-informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah menghampiri tahta yang Maha Kudus. Mari kita seluruh jemaat untuk berdiri. Kita awali ibadah ini dengan memperkatakan firman di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8. Mari kita bersama-sama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Saat ini Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu.
sehingga kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kuduskan kami, layakkan kami untuk datang menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kiranya Bapa Engkau melawat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah di dalam gedung gereja ini Tuhan, maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube maupun melalui radio FM Tuhan. Tuhan, lawatan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, shalom. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, baik yang hadir secara ragawi di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online dan juga streaming di Radio Sejahtera FM 107,3. Selamat beribadah, selamat berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sekarang bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Haleluya. Masih di bulan Oktober, pekan yang keempat, bulan diakonia. Mari memperhatikan kebutuhan dan keselamatan bersama. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Katakan bersama. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Mari lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Mari kita bawa ucapan syukur kehadiratnya. Katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari kita pujilah. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang bersama yang katakan haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Kami memuji, membesarkan nama Raja di atas segala raja. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah Allah yang kudus. Katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Yuk sama-sama. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang bersama yang katakan haleluya, haleluya. Kami serahkan haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
saudara, tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, katakan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya Yesus, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Yuk katakan. Bila dua orang bersehati dan sepakat, amin, minta apa saja pasti jadi. Itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang yang percaya, yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidup, berkemenangan, aman dan berkelimpahan. Mari sekali lagi, bila dua orang, katakan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya. Mari imani pujian ini, katakan. Yesus pasti hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari katakan, bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti jadi. Katakan, itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya, kata itu. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap, amin, kepadanya. Pasti ada kesukaan besar di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan, berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan, berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan. Sorak-sorai panjang bagi Tuhan, umat pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. And I cry sama-sama ya, panggil dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Haleluya. Penuhi setiap umat jemaat-Mu pada hari ini Tuhan, yang datang dengan kerinduan, yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Yes. Dalam hidupku
panggil Dia Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, ceritamu jamalah, ku rindu hadirat, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sambil perlahan bangkit berdiri bersama, katakan, ku sembah kudus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kami sembah Engkau Tuhan, Raja yang hidup dan kudus, kudus, kuduslah Engkau. Mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa yang bersayang. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan.
Terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau hadir di tempat ini. Bahkan Kau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah waktu yang sangat singkat ini, kami hanya mau fokus kepada suara-Mu Tuhan. Kepada kebenaran-Mu, bukan yang lain. Biarlah kami menjadi tanah yang baik ketika firman itu ditabur. Akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya saat ini. Terlebih hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Tapi kalau hamba-Mu hari ini ada di tempat ini, itu karena kasih karunia Allah. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih juga untuk praise and worship semua yang melayani Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom, ya. Saya selalu bersyukur ketika hari ini kita ada di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Dan ini merupakan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu semua, ya, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti lewat YouTube channel atau Radio Sejahtera FM 107,3. Mari kita memanfaatkan benar-benar waktu yang sangat singkat ini untuk kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Bukan lagi kepada yang lain. Karena waktunya sangat singkat. Ibadah pun singkat. Ya. Jadi hendaklah ibadah ini benar-benar bukan hanya sambil lalu atau mengisi waktu kosong. Atau ada kadang juga daripada nganggur di rumah. Tapi biarlah hari ini kita menangkap sesuatu yang baru. Bahwa ibadah itu juga kehidupan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu pada hari ini atau bulan ini, gereja kita menetapkan sebagai bulan diakonia. Menetapkan sebagai bulan diakonia, di mana sesuai dengan filosofi gereja memperhatikan kebutuhan dan keselamatannya. Saya teringat dari Yohanes 14 ayat 15. Ya, mungkin multimedia bisa bantu saya juga. Yohanes 14:15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya. Perintahnya apa? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ditambahkan, seperti aku telah mengasihi kamu. Dari ayat ini Bapak Ibu jelas. Yang pertama bahwa ini hatinya Tuhan. Untuk setiap kita memiliki kasih-Nya Tuhan dan mengtransferkan kepada sesama. Supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus menyuruh setiap kita mengasihi sesama. Itu tidak ujuk-ujuk orang itu disuruh, sudah pokoknya kamu kasih. Ya. Tapi Tuhan telah meneladani kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya terlebih dahulu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan hebatnya Tuhan kita, Dia bukan bilang, dan kasih itu kembalikan kepadaku. Bukan. Tapi supaya kasih yang kamu terima itu sampai kepada sesama. Amin. Ya. Jadi ini yang harus kita responi. Bukan dalam arti kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi jelas Tuhan berkatakan lewat firman-Nya.
Ketika kamu mengasihi orang yang paling hina ini, kamu sama aja dengan mengasihi aku. Ya. Jadi saya sering mendengar banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi kenyataan di dalam kehidupannya sama sekali tidak ada kasih terhadap sesama. Ini tidak dimaui Tuhan. Ini bukan hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu tema khotbah saya pagi hari ini adalah milikilah hatinya Yesus, yaitu kasih. Di bulan diakonia ini kita tidak hanya di bulan ini kita mempraktekkan kasih. Tapi bulan diakonia ini terus mengingatkan kita, meneguhkan setiap kita sebagai orang percaya bahwa kasih itu adalah hatinya Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama, berarti kita menyukakan hatinya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi yang kita tangkap, kita respon jadi benar. Kalau kita ingin tahu hatinya Yesus, kita lihat dari Matius 15:32 coba. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka tidak mempunyai makanan katanya. Ya, sudah 3 hari mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang agar mereka tidak pingsan. Dalam konteks ini, Tuhan melihat secara lahiriah, secara jasmani. Tapi coba dibuka di Matius 9 ayat 36. Sama, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti apa? Seperti domba yang tidak bergembala. Artinya, ternyata hatinya Tuhan tidak melihat kita hanya secara fisik, kebutuhan-kebutuhan materi, tapi juga keselamatan. Kita harus tangkap, inilah hatinya Tuhan. Ketika melihat seseorang, hatinya tergerak. Mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak tergembalakan. Artinya, mereka-mereka yang di luar sana. Ya, mereka-mereka yang belum mengenal Yesus, atau mereka-mereka yang belum tahu jalannya, bahwa kasih itu adalah hatinya Tuhan, hatinya Yesus Kristus. Hati Tuhan tentang kasih itu adalah kasih yang murni, kasih yang tulus. Dia telah meneladani lebih dulu, Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa ya. Saya renung-renungkan semalam. Kadang kita cuek kepada banyak orang, ya. Yang penting aku sudah ibadah, ya. Yang penting aku sudah perpuluhan, ya. Yang penting aku sudah pelayanan. Itu tidak salah. Saya katakan enggak salah, benar. Tapi enggak lengkap. Karena Tuhan melihat bagaimana kasih yang ada pada kita itu sampai kepada sesama. Mari kita baca terlebih dahulu. Apa sih kasih itu? Mengapa kasih itu kok begitu penting? Ya, mengapa kasih itu kok begitu penting dan kasih itu seperti apa? Ya, agar kita juga enggak salah, Bapak Ibu. Karena banyak orang berpikir bahwa kasih itu ketika kita bisa memberikan uang itu kasih. Ya, ketika kita enggak punya uang, banyak orang berkata, aku enggak bisa mengasihi karena aku enggak punya uang. Ya, aku enggak bisa menolong orang itu karena aku sendiri kekurangan. Nah, ini akan jadi salah. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu dari 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia. Bayangkan ya. Mengetahui segala rahasia kerajaan surga. Memiliki pengetahuan, orangnya pinter.
memiliki seluruh pengetahuan. Diajak omong apa aja nyambung, ya. Saya pernah jumpai orang seperti itu. Diajak omong apa aja tuh nyambung. Ya. Ngomong tanaman ya nyambung, ya. Ngomong ke listrik ya nyambung. Ngomong multimedia nyambung. Nyambung semua. Dan sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, dikatakan tidak berguna. Enggak berguna. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga, sekalipun membagi-bagikan segala sesuatu. Nah ini. Ya, tadi yang saya katakan, mungkin sudah berikan perpuluhan, sudah berikan persembahan. Ya maaf, mungkin sudah membangun bait Allah. Ya. Atau mungkin sudah terus memberikan sembako-sembako. Ya, hari-hari ini gereja kita lagi gencar-gencar terus memberikan sembako. Ya. Tapi dikatakan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar pun. Ya. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya. Enggak ada gunanya. Enggak ada faedahnya. Dan kasih itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Amin. Ketika dia mati di kayu salib, itu kasih diberikan kepada semua orang. Semua orang. Tinggal bagaimana respon tiap-tiap orang. Jadi saya mau katakan ternyata kasih itu kita miliki semua. Tidak ada seorang pun yang berkata, aku kok gak bisa mengasihi ya. Atau aku tidak memiliki kasih. Enggak. Terlebih sebagai orang-orang percaya. Karena Allah itu kasih. Jadi kasih ini sudah ada. Dan ternyata kasih yang akan kita berikan pun, berulang-ulang juga saya pernah katakan. Itu loh bukan kasih kita. Jadi saudara enggak rugi. Amin. Ya, enggak rugi. Kadang kita ngomong, kok enak aku ngasih orang itu. Ya. Wong orang itu gak kena, misalkan contoh. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, lo kasih itu lo dari aku. Kamu cuma memberikan. Rugi apa? Tidak rugi. Jangan sampai kita terfokus bahwa kasih itu adalah materi. Ya, kasih itu adalah sesuatu yang harus kelihatan. Mari kita lanjutkan di ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Ternyata yang pertama, kasih itu bukan uang. Ya. Bahkan di firman tidak ada kasih itu uang. Enggak ada. Tapi saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu memberikan uang. Ya. Membantu sesama, itu bagus. Tapi jangan sampai fokus kita hanya kepada uang. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati, suka menolong. Jadi hal-hal yang sederhana sebetulnya. Kunjungan ke teman-teman atau saudara seiman yang sedang sakit didoakan. Itu kasih. Ia tidak cemburu. Artinya tidak merasa marah ketika orang lain diberkati. Tidak merasa iri hati ya, ketika orang lain mendapat berkat. Itu kasih. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Gak omong besar, itu kasih. Tidak sombong, jadi orangnya rendah hati. Ya, lanjut ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Selalu mencari keuntungan orang lain. Ya, selalu mencari keuntungan orang lain.
Mencari keuntungan orang lain, kembali saya katakan, bukan juga perkara materi, bukan. Bapak Ibu pasti pernah ngalami, saya cuma ambil contoh aja. Ya. Jangankan kita ini memberi ya. Kita dikasih pun, itu pernah enggak kita terima hanya karena agar orang itu enggak kecewa? Pernah ya? Ya. Kita dikasih loh ini, dikasih barang atau dikasih makanan. Sebetulnya kita enggak suka makanan itu. Tapi kita terima. Di benak kita apa? Biar orang itu enggak kecewa. Ini kasih. Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri. Selalu memikirkan keuntungan orang itu. Selalu membuat orang itu senang. Selalu membuat orang itu bahagia. Bagaimana caranya orang itu enggak kecewa? Bagaimana caranya orang itu enggak marah? Nah, otomatis ketika tidak mencari keuntungan sendiri, berarti mencari keuntungan orang lain, maka saya kembalikan berarti ada kerugian di kita. Ya, ada kerugian. Itu yang dinamakan kasih. Ia tidak pemarah. Ya, marah boleh sekali-sekali. Tapi bolak-balik marah. Nah ini yang perlu didoakan. Ya. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada dendam. Ya. Jadi itu ternyata kasih. Gitu. Dan ini hatinya Tuhan, saya katakan. Ketika ada orang lain salah, enggak disimpan. Ada orang bilang gini, loh aku wis maafkan no, sudah memaafkan aku. Tapi aja sampai aku ketemu meneh. Ya. Itu aslinya memaafkan apa enggak? Ya. Aku memaafkan, enggak apa-apa. Tapi aja sampai di gereja aku ketemu orang itu. Pulang aku. Wah. Ya. Ini bukan kasih. Dan saya terus katakan, kasih itu hatinya Tuhan. Jadi Tuhan pun tidak memiliki yang tadi saya katakan. Tuhan itu maha pengampun, benar-benar murni tadi saya katakan. Tulus, benar-benar. Luar sama dalam sama. Lanjut ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada rekan kita yang salah, itu enggak malah dikeluar-keluarkan. Ya. Enggak dikeluar-keluarkan. Ditegur oke. Tapi enggak dicerita-ceritakan. Percaya segala sesuatu. Yang saya tangkap, percaya segala sesuatu itu kita tetap percaya kepada orang ini. Ya, misalkan contoh ini. Ada orang yang berhutang gitu ya kepada kita. Saya ngambil contoh yang gampang-gampang aja. Dan waktu itu gak bayar. Terus mau hutang lagi. Ya. Nah ini kasih diuji. Dan dia katakan mau bayar kalau yang kali ini. Kita harus percaya. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Dengan percaya kita mengharapkan adanya perubahan. Amin. Ya. Jadi bukan terus di blacklist. Gak wis. Pokoknya wong iku pisan ya, pisan ya. Sekali saja. Ya. Enggak seperti itu. Tapi kita tetap mengharapkan. Dan saya katakan lagi, ini hatinya Tuhan. Bagaimana kita ini sekarang menjadi orang berdosa? Ya. Dosa diampuni, dosa diampuni, dosa diampuni. Tuhan menanti-nantikan kita
Semua tidak ada yang tertinggal. Amin. Dan itu yang Tuhan mau kita juga impartasikan tadi. Sampai kepada mereka. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar. Tidak menutup kemungkinan kita nggak bicara orang di luar sana. Ya, orang-orang percaya aja. Banyak mengalami aniaya. Ya, mengalami fitnah. Mungkin saudara difitnah atau dirugikan. Harus sabar. Tadi yang pertama kasih itu sabar. Sabar. Coba 1 Korintus 6 ayat 7. Cepat. 1 Korintus 6 ayat 7 berkata begini. Ini. Adanya saja perkara di antara kamu seorang yang terhadap yang lain merupakan kekalahan. Ya. Jadi ini bukan belum menang atau kalah loh. Belum. Jadi kalau ada perkara, misalkan contoh saya dengan Pak Nardi ada masalah aja. Belum tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, belum. Tapi ketika berselisih aja, itu ternyata sudah kalah kita. Kita anak-anak Tuhan ini sudah kalah. Ya. Ini intinya belum diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi adanya saja perkara itu ternyata kekalahan bagiku. Merupakan kekalahan bagi kamu. Ya. Dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya. Nah ini kembali saya katakan, ini hatinya Tuhan. Ya. Hari-hari ini, saya terlalu percaya Bapak Ibu kita semua mengalami masalah. Ya. Tidak ada orang yang nggak punya masalah. Ada ya di sini yang tidak ada masalah? Ya, saya rasa nggak ada. Ya, nggak ada. Karena apa? Karena dunia ini tempatnya masalah. Kalau surga besok itu tidak ada masalah. Amin. Jadi maksud saya begini, kalau di dunia kita ada masalah, itu jangan heran. Jangan bersungut-sungut. Ya, saya tangkap itu dari Tuhan. Loh, kamu kan tahu dunia ini memang banyak masalah dan semua orang alami masalah. Loh, ngapain kamu bersungut-sungut? Ya, ngapain kamu gelisah? Loh, memang ini ada masalah memang. Tapi Tuhan janjikan apa? Ketika di dalam Tuhan dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, kamu akan menemukan jalan keluar. Ya. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu bedanya orang percaya dan tidak. Jadi masalah itu jangan membuat saudara dan saya mundur. Wah, Tuhan ini tidak adil, Tuhan tidak ada. Saya ikut Tuhan, saya rajin ibadah. Tapi saya kok diizinkan ada masalah? Saya katakan, loh masalah itu tetap ada, jadi tidak usah dibahas masalahnya. Bahkan saya berani katakan ketika kita semakin lama ikut Tuhan, masalahnya semakin besar Bapak Ibu. Ya. Yang percaya saja beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi maksud saya begini, dalam pelayanan kita semakin melekat kepada Tuhan, jalan terus. Masalahnya semakin besar. Bapak Ibu juga. Percaya kepada Tuhan, terus jalan. Jangan mengharapkan masalahnya habis loh. Enggak. Semakin besar. Karena apa? Karena masalah di dalam Tuhan itu adalah ujian. Amin. Ujian. Jadi tidaklah respon ini. Bukan cuma masalah-masalah yang tidak berguna. Bukan. Ujian.
Dan ketika kita semakin lama, itu kita semakin naik. Ujiannya tambah angel, tambah sulit. Ya. Tapi kalau lulus, sesuatu yang apa? Yang membanggakan atau sesuatu yang tidak pernah kita rasakan. Ya. Kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Jadi yang berikutnya, saudara, kasih ini, tadi saya katakan yang pertama bahwa kasih itu sudah diteladani Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu murni, ya, dan kasih itu harus sampai kepada sesama. Yang berikutnya, saudara memutuskan untuk mengasihi sesama atau tidak, itu keputusan saudara dan saya. Ya. Jadi jangan lagi ketika kita mengasihi sesama, sebentar ya, tak tanya Tuhan. Ya. Sik ya, tak tanya Tuhan. Mau doakan orang aja, sik ya, aku oleh enggak doano kamu, tak tanya Tuhan. Ya. Enggak. Karena itu jelas bahwa Tuhan mau kasih itu sampai sesama. Jadi ini keputusan kita. Kita mau mengasihi atau enggak. Tapi juga perintah. Tadi yang dikatakan Yohanes 15:12. Jadi selain perintah, kalau kita tangkap dengan benar, pasti kita akan melakukan. Tapi saudara mau melakukan atau tidak, itu adalah keputusan. Keputusan saudara. Dan yang berikutnya bahwa kasih itu adalah butuh pengorbanan. Saudara dapat merasakan bahwa saudara mengasihi orang lain ketika ada sesuatu yang saudara berikan. Ngerti ya? Hati ini terasa, saudara. Ketika tidak berdampak pada hati, sebetulnya itu tidak ada kasih. Yang tadi dikatakan di 1 Korintus 13, 1, 2, 3 tadi. Kita dapat memberikan semuanya. Tapi ketika enggak ada kasih, itu sia-sia. Kasih itu butuh pengorbanan. Butuh melepaskan hak. Ya, butuh melepaskan hak. Ketika ada hak-hak kita yang dilepaskan, itu tandanya kasih yang murni. Tuhan Yesus itu meneladani seperti itu. Karena kasihnya, dia melepaskan haknya dengan turun ke dunia. Ya. Mengosongkan dirinya. Coba dibuka Filipi 2 ayat 5. Saya akan tunjukkan. Jadi kasih itu butuh pengorbanan. Ya. Kasih itu adalah perintah dan pilihan. Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi mari kita dapat meresponi bahwa kasih itu pengorbanan. Itu ketika kita menjadikan kita seorang hamba. Ya, seperti Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi, kalau Tuhan menjadi seperti manusia. Tapi kalau kita manusia mengambil rupa seorang hamba. Dimanapun saudara berada, hendaklah posisikan diri setiap saudara dan saya sebagai hamba. Ketika hamba itu pelayan ya. Ketika kita menyadari bahwa pelayan atau hamba itu memang dikucilkan Bapak Ibu. Memang tidak pernah diperhitungkan. Benar ya? Tidak pernah diperhitungkan loh hamba itu. Dalam pelayanan saudara, posisikan sebagai hamba. Karena di tempat saudara pelayanan ada tuannya.
Dalam pekerjaan, di kantor, posisikan sebagai hamba. Karena di dalam pekerjaan ada Tuhan. Di dalam pemerintahan pun juga seperti itu. Kita hamba, ada Tuhan dalam pemerintahan. Kita tunduk. Jadi posisikan sebagai hamba. Saya mikir-mikir begini. Ketika kita sebagai hamba, kita benar menyadari keberadaan kita. Ya. Ketika kita enggak digubris, ya. Ketika kita disepelekan, ketika kita enggak pernah diperhitungkan. Ya memangnya hamba ya seperti itu. Betul ya? Hamba seperti itu. Ya. Di dunia aja. Ya. Banyak yang terjadi apa? Tuan itu ingat hambanya kalau apa? Kalau butuh. Ya kan? Jadi ketika saudara enggak dibutuhkan, ya mesti ayo ngaku hamba. Kan gitu ya. Mesti aja aku nih hamba. Tapi kita bersyukur. Kita ini hambanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara hambanya Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai salah. Itu kasih. Ya, itu kasih. Wajar. Jadi biarlah pagi hari ini kita menangkap sesuatu. Bagaimana sih kasih itu? Tidak hanya di bulan ini, tapi menjadi gaya hidup kita, menjadi kehidupan, menjadi nafas hidup kita. Yang tadi satu-satu saya sudah uraikan, sabar murah hati, ya, menutupi segala sesuatu. Banyak hal. Ya. Ketika kita mungkin dicaci maki, ketika pendapat kita tidak didengarkan, sadarilah bahwa saudara dan saya adalah hamba. Ini meneladani Tuhan. Dikatakan mengosongkan dirinya. Oleh sebab itu tadi saya katakan kasih itu butuh pengorbanan. Ya. Kalau tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang dilepaskan, jangan-jangan itu bukan kasih. Ya. Jadi ada sesuatu yang berat. Baik itu waktu saudara berikan, baik itu tenaga, baik itu dana, apapun. Ketika saudara berikan dengan pengorbanan, ya, berarti di situ ada kasih. Kasih yang murni. Ya. Saya kemarin menghadiri sebuah komsel ya, yang di tempat kita bernama Mesbah Keluarga. Luar biasa komsel ini. Ya. Ada kesatuan hati, setiap 2 bulan sekali bagi-bagi sembako. Dan dari gembala MK-nya berkata, kalau pagi MK ini selalu baca renungan dari Bapak Gembala Senior. Dan setelah baca ditanyain, apa ada yang tanya, apa sudah mengerti, atau apa ada yang mau sharing. Dan sore harinya diajak doa bersama saling mendoakan. Saya meresponi luar biasa karena sudah terjadi suatu komunitas yang benar. Ya semua oke, ya, semua nurut. Dan kasih itu Bapak Ibu, kita dapat praktekkan di dalam komunitas kecil ini. Bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda, tapi kita sabar. Ya sudah biarin. Kita tidak lagi mempertahankan hak kita. Loh aku enggak salah kok. Ya. Sing salah orang itu. Loh aku dulu enggak ngomong apa-apa. Ya. Loh kok malah diomong sing enggak. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan apa? Sabar. Ya. Penguasaan diri itu penting. Amin Bapak Ibu. Penguasaan diri itu penting. Saya tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 12.
1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya yang sempurna itu di dalam kita. Artinya Bapak Ibu, dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Kita semua tidak pernah melihat Allah. Ya. Terlebih mereka yang ada di luar sana. Tapi bagaimana mereka dapat melihat Allah? Kita nggak bisa loh tunjukkan Allah kepada mereka. Ya. Ini loh foto nih Allah kita. Nggak bisa. Karena kita sendiri nggak pernah melihat Allah. Ya. Tapi dikatakan jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jadi mereka tidak pernah melihat Allah. Bagaimana mereka dapat melihat Allah? Jika kita saling mengasihi, Allah ada di dalam kita. Artinya, ketika kita saling mengasihi, maka mereka melihat Allah itu di dalam kita. Amin. Ya. Tapi itu tadi, jika kita saling mengasihi, Allah di dalam kita, otomatis ketika Allah di dalam kita, mereka melihat Allah. Oh ya ini, Pak Nardi ini, anaknya Tuhan. Nah, ya, anaknya Tuhan. Karena apa? Loh kok tahu? Oh enggak duduk no akte kelahiran orang ya. Kok tahu ya? Karena ada kasih tadi. Oh ini pasti orang Kristen. Ya, ini pasti orang percaya. Kalau pagi ya, kita sering lihat ibu-ibu bawa tas gitu ya. Dari wajahnya saja lo tahu kalau orang Kristen. Benar ya? Karena apa? Karena ada kasih. Oh ini mesti yang gereja ya. Mesti ke gereja. Itu yang diharapkan Tuhan. Dan kasih-Nya sempurna. Jadi sempurna. Ketika kita memberikan kasih kepada mereka, ya, kasih kita itu bukan malah berkurang. Ya, kasih-Nya Tuhan itu kan kita berikan kepada mereka. Terus dulu Tuhan kasih ini lantai deh aku, habis. Enggak. Dikatakan semakin sempurna. Amin. Ya. Jadi mari kita respon ini. Ketika kita berikan kasih, kasih Tuhan semakin sempurna di dalam kita. Siapa yang mau kasih Tuhan sempurna di dalam kita, angkat tangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Engkau sudah terus mengingatkan, meneguhkan kami. Bahwa kasih-Mu yang ada di dalam kami, itu harus kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan kasih. Dan ketika kasih itu sampai kepada mereka, ada dua hal yang kami tangkap. Bahwa mereka bisa melihat Engkau Bapa lewat hidup kami. Dan yang kedua, ketika kasih itu sampai kepada mereka, ternyata kasih-Mu yang ada di dalam kami, itu semakin sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, Kau penuhi dengan kasih-Mu. Biarlah kasih kami semakin sempurna. Kami semakin serupa dengan Engkau. Hati kami selaras dengan hati-Mu. Ketika Engkau Tuhan melihat mereka, biarlah sama ketika kami juga melihat mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun biarlah ada sesuatu yang spesifik yang akan Tuhan nyatakan untuk setiap pribadi lepas pribadi. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah, lewat YouTube, lewat radio Sejahtera FM. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan sesuatu yang baru untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara.
tapi firman-Mu akan terus bertumbuh, berbuah lebat, menjadi manis buahnya, dan dinikmati banyak orang. Dan kami dapat menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Adalah kemurahan bagi kami ya Tuhan, kalau dengan kasih karunia Tuhan, kami ikut ambil bagian di dalam ibadah kami ini. Datang dengan pujian penyembahan kami. Begitu juga dengan firman yang sudah dibagikan bagi kami. Firman yang kami dengar untuk kami pagi ini dan sudah kami aminkan. Kiranya lewat pemberitaan firman ini, kami diingatkan, kami dikuatkan, dan diteguhkan untuk kami dapat mengenal dan mengerti akan kasih Kristus terhadap diri kami yang tulus, yang kasih terhadap sesama saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak PDB Edi Haryanto, yang dari Kota Malang, di mana Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, hamba-Mu ini datang untuk membagi berkat. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, berkati dengan roh pewahyuan, agar segala apa yang dinyatakan lewat kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi hamba-Mu yang setia. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati semua pelayanannya. Kami menyerahkan Tuhan Gembala Sidang kami, hamba-Mu Bapak Sudi Dharma, beserta Wakil Gembala Sidang kami Bapak Erlangga, yang sekarang sedang ada di Kota Malang untuk memimpin jemaat Tuhan beribadah di Kota Malang. Tuhan, berkati atas kedua hamba-Mu ini, yang sudah Tuhan pimpin, yang sudah Tuhan nyatakan untuk memimpin jemaat diaspora sejahtera di tugas penggembalaan dari Kota Surabaya, Malang, hingga seluruh kota-kota cabang yang lain di seluruh Indonesia. Kiranya kekuatan, kemampuan, hikmat, bahkan roh sukacita senantiasa terjadi atas kedua hamba-Mu ini. Dan setiap apa yang dilakukannya di dalam pelayanannya, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati apa yang diupayakan di dalam pelayanannya selama ini. Kami juga teringat Tuhan akan saudara kami, Ibu Paulina Irianto, yang sudah menjadi berkat tempat ibadah yang baik bagi kami di tempat ini. Tuhan, berkati pelayanannya Bu Irianto nanti tanggal 18 Desember untuk ibadah Natal di tempat ini. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati acara tersebut. Dan Tuhan juga memberkati atas keluarganya, Tuhan memberkati bisnis pekerjaannya, dan seluruh apa yang diupayakan di dalam pelayanannya, Tuhan juga menjadikannya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami di seluruh Indonesia, dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota, dari unsur eksekutif, legislatif, judikatif, keamanan, bahkan juga pertahanan. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya, semuanya dapat teraplikasi dengan baik, dan lewat kebijakan-kebijakan itu, kesejahteraan di Indonesia
tercapai dengan baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan juga ya Tuhan, kota kami Surabaya di mana kami boleh tinggal selama ini. Kiranya segala persoalan-persoalan yang timbul atas perkotaan kami ini, semuanya didapatkan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kota kami ini, sehingga pemimpin kota kami ini bekerja dengan leluasa, dengan baik, dan kesejahteraan kota tercapai dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami pada hari ini. Kami bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan sudah nyata atas kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami bisa membawa persembahan kami dalam ibadah ini dengan penuh ketulusan dan keleluasaan. Semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kekuasaan dan keselamatan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Mari Bapak Ibu, Kau saya undang Bapak Ibu membentuk berdiri. bencana Kami sudah kita hatiku. hari ini. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan yang sudah hadir di ibadah kami, dan Tuhan sudah melawat setiap kami. Bahkan firman Tuhan telah kami terima, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Lalu sebentar kami mengakhiri ibadah kami percaya saat kami di tempat ini pun
Tuhan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang percaya, angkatlah kedua-dua tangan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan bisnismu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati, dari sekarang hingga menantang hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa atau konseling dapat menghubungi call center kami di 0812 3333 6392. Informasi, laporan seputar MK atau Mesbah Keluarga, atau Bapak Ibu ingin bergabung dalam MK, silakan menghubungi call center kami di 0812 3333 6492.